Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat loh ya, kalau dengan Pak Khalid itu harus semangat. Kalau Pak Khalid nanti bilang siapa kita, Pak Jenan jawab guru madrasah dengan bangga. Ya. Kalau saya tanya siapa kita, jawab guru madrasah dengan semangat. Terus madrasah hebat. Yang kedua madrasah bermartabat. Yang ketiga madrasah mandiri. Terakhir madrasah berprestasi. Siap ya? Baik. Siapa kita? Guru madrasah. Madrasah hebat. Madrasah 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 berprestasi. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah di tidak apa-apa, ini biasa dalam sebuah kegiatan itu ya soalnya ini ketok kalau ini kegiatan yang memang orisinil gitu ya. Kalau nggak orisinil nggak begini gitu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya hadir di sini ya ada dua posisi. Yang pertama memang selaku Kabak Jawas, mewakili insyaallah dari Kementerian Agama hadir di tempat yang baik ini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi terkait dengan sesuai dengan jadwalnya adalah pengantar. Nah, karena ini pengantar, tentunya saya ingin kenapa sih kita harus ada kurikulum merdeka, kan gitu ya? Kenapa sih gitu ya? Mesti banyak itu apa? Ganti tewau, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Sebentar lagi ganti presiden, ganti kurikulum gitu ya. Nah, mindset itu harus kita ubah. Ya. Kurikulum itu sebenarnya tetap namanya kurikulum. Artinya kurikulum itu ruhnya sebagai raciannya di dalam kita mengelola, memanage sebuah proses pembelajaran. Nah, karena perkembangan itu selalu terjadi kan gitu ya, maka kurikulum itu juga berkembang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi yang lebih tepat itu kurikulum tidak berubah, tapi kurikulum itu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini bisa Bapak Ibu guru baca, perubahan atau perkembangan adalah sebuah keniscayaan. Kurikulum tidak berubah, tapi berkembang sesuai kebutuhan. Jangan gundah gulana, dalami, pahami, ikuti, jalani. Sudah. Nah, insya Allah kalau jenengan sudah seperti itu, maka nanti mindset kita akan berubah. Memang yang namanya perubahan itulah yang abadi. Yang abadi itu kalau kita masih di dunia ini ya perubahan itu sendiri. Itu abadi, akan selalu berubah dan berkembang. Waktu berubah, dari waktu ke waktu panjenengan itu usia berubah.
setiap detik berubah. Rambut panjenengan itu sebenarnya setiap saat juga berubah. Ada yang berubah lebih panjang, ada yang berubah warna. Ya kan? Termasuk Pak Khalid ini. Pak Khalid ini kalau tak panjangkan itu mungkin 75% sudah putih. Makanya tak potong pendek, kasih kopiah. Ini kopiah khas, kopiah Ki Jodrono. Ada yang sudah pernah membuka Ki Jodrono channel? Ya kalau belum nanti dibuka lah itu Ki Jodrono channel. Itu channelnya Pak Khalid. Ya isinya macam-macam, ada yang hiburan, ada yang pendidikan, ada yang dakwah, terus pokoknya semua masuk. Bisa dilihat nanti di sana. Termasuk tentang kurikulum merdeka ini juga ada di sana. Oke. Baik Bapak Ibu guru. Selanjutnya ya. Yang pertama ini kita sudah melalui tahapan-tahapan ini. Ya, saya tadi tanya kepada Pak Pengawas Bina, MI wilayah Tegalombo itu 99% sudah menyatakan siap mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tinggal kalau tidak salah tadi MI Kurotayu, betul ya? Ada yang hadir dari Kurotayu? Oke, alhamdulillah, mantap. Jadi meskipun belum dinyatakan secara sesuai dengan SK Dirjen ya, kemarin kan semua dimotivasi untuk bisa mendaftar lewat PDUM itu. Alhamdulillah laporan dari Pak Marjuki ke Pojawas pihak Tegalombo hampir 100%, luar biasa. Saya sangat salut semangat dari kawan-kawan Bapak Ibu guru di wilayah Tegalombo. Jadi ini saya ketika diundang di Surabaya pada tanggal berapa kemarin itu 19 Juni ya, 2023, Jatim sudah meluncurkan IKN secara masif dan bertahap untuk persiapan IKN secara total, artinya semuanya. Dan 2024 itu memang sudah kita akan melaksanakan kurikulum yang terupdate istilahnya, yang berkembang terupdate. Namanya nanti juga belum tentu kurikulum merdeka, namanya belum tentu nanti itu. Yang jelas nanti di sini akan kami sampaikan perubahan-perubahan, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka itu apa, sehingga panjenengan itu ketika kurikulum itu berkembang, jenengan juga ada perubahan. Jangan kurikulumnya ganti kalau dahulu namanya istilahkan, tapi sistem pembelajarannya, model pembelajarannya, ya, cara mengajar Bapak Ibu guru itu pancet tega perubahan. Nah ini nanti, maka harapan saya setelah nanti pelatihan ini ada beberapa perubahan ya, yang harus panjenengan laksanakan ketika menjalankan kurikulum merdeka ini. Kemudian diharapkan tahun pelajaran 2003-2004 semua madrasah di Jatim sudah ya, kita hampir nanti insya Allah 2024 sudah. Kemudian apa Bapak Ibu langkah-langkah yang harus dilakukan? Ini baik oleh lembaga maupun oleh Bapak Ibu guru. Bagi yang sudah melaksanakan IKM termasuk program piloting ya, ini tentu kita berupaya menyempurnakan dan mengikuti perkembangan yang ada, karena selama ini dari mulai diperkenalkan awal ya 2022 itu ternyata sudah banyak perkembangan dan perubahan. Kalau jenengan mencermati itu sudah banyak sekali. Kalau di jenjang MI apa ya kemarin itu yang ada perubahannya itu apa yang didiferensiasinya atau di mana, tapi kalau yang di jenjang MA itu termasuk struktur kurikulumnya juga berkembang. Nah, nanti kita lihat, nanti Bapak Ibu kan akan belajar banyak hal di sini. Yang B nggak usah tak bacakan. Kemudian melaksanakan tahapan-tahapan persiapan berikutnya, memahami sepenuhnya. Nah ini Bapak Ibu nanti panjenengan di sini tugasnya Pak Khalid memahami sepenuhnya tentang prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan dikuatkan lagi, karena saya dengar informasi sudah pernah menerima
tapi mungkin juga masih belum mantap. Nah, di situ ada bagaimana nanti menyusun apa itu kurikulum operasional madrasah. Ya, kurikulum operasional madrasah. Kemudian kalau itu kalau dalam istilah kurikulum 13 masih ada yang ingat? Apa itu Pak, Bapak Ibu? Dulu ini memang tugas wakaf kurikulum biasanya, yaitu dokumen 1, ya kan? Dokumen 1 itu sekarang berubah menjadi istilahnya kurikulum operasional madrasah atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu yang kemarin mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa itu kurikulum? Ada CP, ada TP, ATP, modul ajar, fase-fase pembelajaran. Ya tadi di awal kembali ya, nggak usah gundah gulana. Itu hanya kebanyakan itu hanya perubahan istilah. Coba kita cermati ya, CP. CP di situ adalah capaian pembelajaran. Itu kalau kita kembalikan ke kurikulum 2013, CP itu sebenarnya apa Pak? Ada yang sudah paham? Ada yang sudah pernah membaca? KD atau KIKD yang kalau dulu itu adalah berupa apa seperti sudah di ponto-ponto ya. Kalau sekarang kan berupa paragraf narasi. Berupa narasi yang sebenarnya CP ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi jenengan gak usah mikir gawe CP. CP ini yang menentukan sudah pemerintah. Nanti tugas kita membreakdown CP dalam bentuk tujuan pembelajaran. Nah, ini bedanya. Jadi kalau CP itu sebenarnya sudah ada, nanti jenengan akan dikasih oleh Bapak narasumber yang lain CP-nya dari masing-masing mapel ya kan. Kemarin ada perubahan sedikit di materi apa kalau nggak salah PKN ya, di yang terbaru ada perubahan CP-nya, ada penyempurnaan. Jadi nanti dari CP itu di breakdown dalam bentuk TP. Bagaimana tekniknya, gambarannya singkat saja dari Pak Kolit, karena nanti ada materi sendiri. Kan CP itu adalah tadi itu sebenarnya gabungan dari kompetensi dasar ya. Kemudian kalau dari kompetensi dari CP itu nanti kita pilah-pilah dalam bentuk kalimat operasional, maka akan menjadi yang namanya tujuan pembelajaran. Ya, siswa mampu menganalisis apa itu. Tapi kalau CP-nya bentuknya tidak seperti itu kalimatnya, berupa narasi saja. Nanti di breakdown dalam bentuk TP. Kemudian dari TP menjadi ATP itu maksudnya tujuan pembelajaran yang panjenengan nanti rumuskan. Ya, TP ini bisa dibuat banyak, dikembangkan, bisa juga disederhanakan kalau memang, nah ini catatannya, kalau memang kompetensi siswanya juga setelah kita amati memang tidak terlalu kalau mungkin CP itu TP itu disampaikan mungkin nggak nyambung ya, disederhanakan. Kalau bahasanya Pak Sugio itu untuk tingkat MI itu yang penting apa Pak? Calis tuh baca, tulis, berhitung. Kalau itu sudah bagus, kalau dari sisi literasi dan numerasinya itu sudah bagus Pak. Nah, baru nanti dikuatkan dengan materi-materi yang lain untuk penguatan karakter. Ini yang nanti di MI itu kalau pesannya Pak Dio, berhitung pun Bapak Ibu, berhitung pun nggak usah langsung panjenengan sesuai. Kalau kurikulum 13 itu kan kita mengejar kurikulum selesai. Di kurikulum 2013 itu tingkat MI saja saya lihat kemarin. Pak Kol itu guru matematika, tapi mengamati materinya di tingkat MI itu saja sudah seperti ini gitu.
Iya kan? Kok sudah seperti ini? Apa iso bocah kuwi? Ya mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, makanya Anda nanti di prinsip-prinsip kurikulum dalam pembelajaran apa yang harus dilakukan oleh guru ketika menghadapi siswa yang memiliki kompetensi yang bermacam-macam. Intinya Bapak Ibu guru, TP ini dirumuskan ya, harus disesuaikan betul dengan kondisi real di lapangan. Gurunya juga introspeksi, siswanya juga nanti dilihat kompetensinya, daya dukungnya juga dilihat. Daya dukungnya juga dilihat. Gunungan gawe program, wah bagus misalkan, harus didukung oleh alat ini, harus menggunakan misalkan laptop, harus ini. Nah kalau lembaganya nggak ada, ya nggak usah dipaksakan, itu harus dilaksanakan. Sesuaikan aja. Bahkan pembelajaran yang bagus itu yang mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu untuk sarana media belajar. Sebenarnya itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya pembelajaran yang bagus itu tidak harus yang menggunakan seperti ini atau menggunakan apa ya, pokoknya yang modern-modern lah. Ya tidak harus, tapi bisa enggak apa-apa, tapi tidak harus. Panjenengan di kondisi di alam seperti ini, pembelajaran di alam juga sangat bagus. Nanti kita akan kembangkan lagi. TP sekilas saja. Kemudian kalau ATP itu apa? ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Gambarannya begini Bapak Ibu. Setelah jenengan diskusi, jadi TP ini kalau bisa itu merupakan hasil diskusi, bisalah melibatkan komunitas belajar misalkan seperti KKG, MGMP ya. Kemudian rumusannya itu kita kaji lagi, kita cocokkan dengan lembaga kita masing-masing. Misalkan gini aja lah, mungkin contoh real tentang membaca misalkan. Di situ misalkan tujuannya siswa bisa mengucapkan atau bisa membaca 3 kata secara berurut misalkan ini contoh. Ini TP-nya seperti itu. Nah, emang itu elemennya ada elemen membaca, menyimak, terus apa lagi kalau bahasa itu? Di elemennya itu kan ada elemen membaca, ada elemen menyimak, terus ada lagi yang lain. Itu bisa dibukalah di elemennya itu. Lah, misalkan di elemen membaca tadi itu tujuannya itu kita buat seperti itu yang sederhana saja. Anak bisa membaca 3 kata secara lancar atau secara berurutan dan lancar. Misalkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan itu saja masih terlalu gampang misalkan bisa dikembangkan misalkan satu kalimat yang cukup panjang, tidak hanya kata tapi membaca 1 kalimat yang terdiri dari misalkan sekian kata. Itu contoh. Nah itu harus melihat kompetensi anak. Di satu sisi mungkin ada anak yang sudah lancar membaca, nah, maka dikembangkan sendiri. Nanti di pembelajaran diferensiasi nanti akan ada pembahasannya. Modul ajar, apa Pak modul ajar itu kalau dulu? Oke, ATP tadi belum saya jelaskan. ATP itu maksudnya setelah TP terbuat, kemudian disusun, disesuaikan dengan urutannya, maka jadilah yang namanya ATP. Nah, gitu. TP. Nah, mana yang akan disampaikan lebih dulu, mana yang kemudian, nah, itu disusun lagi. Kalau sesuai dengan keputusan bersama, ya, diskusi dengan teman-teman yang sama-sama mengajar misalkan masalah materi bahasa Indonesia, disepakati ya udah ini aja lah, sudah disampaikan sesuai urutan yang kita buat ini, bukan nopo Bapak Ibu. Tapi yang jelas materi itu harus runtut dari yang dasar naik. Contoh matematika, jenengan itu mau menyampaikan materi perkalian, misalkan deh, maka sebelum perkalian itu apa yang harus disampaikan dulu Bapak Ibu? Coba, ini yang panjenengan kan guru kelas juga. Ya, penjumlahan. Selain penjumlahan, pengurangan, kan gitu ya. Nah,
jadi sebelum ke perkalian, maka yang lebih dulu disampaikan adalah penjumlahan pengurangan. Jangan sampai anak penjumlahan pengurangan belum paham, sudah langsung ke perkalian. Kowe mentopolen. Ini ora udan. Ora nyambung wong penjumlahan perkalian ora iso. Wong perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, ya kan? Wong jelas di situ perkalian itu adalah penjumlah yang berulang. Ya, kalau materi sebelumnya itu belum bisa, panjenengan nggak usah memaksakan langsung ke perkalian. Nah, itu bedanya kurikulum merdeka itu. Kalau dulu kan wis pokoke semester iki ning kurikulum materi ini iki kan gitu ya. Ya saya sampaikan ini, bocah iso ora iso karepmu. Terus sing ora iso tinggal kan gitu. Nah, di sini nanti enggak Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka itu benar-benar panjenengan dituntut untuk bisa melayani anak-anak sesuai dengan kompetensinya. Meskipun sudah kelas 2, kalau di kelas itu masih ada ya yang penjumlahan saja itu belum bisa, ya diulangi lagi Pak, sampai benar-benar bisa. Baru nanti masuk ke fase berikutnya. Makanya sekarang kan bukan semester kan istilahnya, tapi fase. Itu fungsinya Bapak Ibu. Jadi fase itu supaya anak itu runtut, sehingga nanti kedepannya kalau itu alurnya bener, panjenengan alih nyusun alur itu bener, anak itu nanti meskipun dari sisi kualitas, dari sisi kualitas atau apa istilahnya ya, pokoknya grade. Mungkin grade anak dalam satu kelas itu tidak sama. Grade-nya itu kemampuan, maksudnya tingkatannya itu tidak sama, tapi sama-sama memahami penjumlahan. Mungkin ada yang baru paham penjumlahan tapi masih dalam taraf angka di bawah 100 misalnya. Oke? Tapi ada juga mungkin di situ ya penjumlah tapi levelnya sudah lebih tinggi. Tapi sama-sama paham tentang konsep penjumlahan. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi ATP itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti materi itu harus diurutkan mulai dari tingkat dasar nanti ke fase D di SMP, nanti sampai ke fase E dan F di tingkat aliyah. Supaya nanti ya dengan grade-nya tadi ya, itu anak itu tetap nyambung ketika ada proses pembelajaran. Ya, jadi kalau masih sudah tingkat aliyah, kalau tadi itu dasarnya tadi itu tidak nyambung, yo tetep ae ora iso Bapak. Akhirnya dalam pembelajaran anak itu ya masuk ikut pembelajaran, tapi ya tidak connect. Kalau tidak connect akibatnya biasanya tidur, ya kadang gawe ribut, ya karena dibilang orang mudeng ya malah gawe kacau kan gitu. Efeknya seperti itu. Lanjut ke modul ajar sekarang. Modul ajar kalau dua apa? RPP, salah satu contoh sederhananya RPP. Jadi modul ajar itu dibentuk setelah kita nanti memahami CP, TP ke ATP. ATP yang sudah urut itu nanti tinggal dimasukkan ke modul ajar. Modul ajarnya nggak usah ribet-ribet. Intinya di situ ada 3. Ada tujuan, ada proses atau langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada asesmen atau evaluasi. Intinya 3 ini. Modul ajar RPP artinya itu alat yang untuk membantu Bapak Ibu guru mengajar. Itu sebenarnya nggak usah yang terlalu jelimet. Kadang kita ini terlalu dipusingkan contoh-contoh yang lengkap sekali. Apakah itu nggak boleh? Tapi jangan sampai gara-gara panjenengan pengen yang lengkap seperti itu, ora konsentrasi mulanya, malah sibuk gawe modul ajar. Bahkan kita kemarin ada wacana lah cukup aja lah modul ajar 1 lembar, tidak apa-apa. Tapi kalau 1 lembar dikira ya mungkin kurang lah, ya 1 sampai 2 lembar. Gitu aja, nggak usah sampai berlembar-lembar itu. Akhirnya tugasnya guru orang ajar tapi gawe modul ajar.
Gitu loh Pak, Bu. Jadi santai aja. Yang penting itu tadi nanti perubahannya yang penting. Kalau masalah administratif ini nanti bisa yang ada beres. Ya, sekali lagi modul ajar itu yang penting ada tiga unsur ya. Yang satu ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah atau proses pembelajaran, kemudian ada asesmen atau penilaian. Oke. Terus, nah fase-fase tadi sudah saya singgung sedikit. Di kurikulum yang ini berkembang ini ada fase panjenengan adalah fase A, B, C. A untuk kelas 1, 2, B untuk kelas 3, 4, C untuk kelas 5, 6. Kalau dulu ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Siapa kok? Ikuti, pahami. Ya, gitu aja ya. Ini intinya seperti itu. Jadi kenapa harus ada fase? Sehingga nanti maksudnya anak itu dari proses itu, metamorfosis itu, dari mulai awal itu runtuh. Jadi kupu-kupu itu tidak berbentuk jadi kupu-kupu. Mulai dari kecil ya, jenenge ndoke apa itu larva ya. Yang cilik ngono ya jenenge larva. Terus berkembang jadi entrong. Kepopong ya. Pak Korit ngarahin entrong. Entrong endi lor endi gitu ya kan gitu ya. Kan kuprak gitu ya. Tapi itu sebenarnya berproses dia itu. Berproses. Yo ora iso to ndok langsung dadi kupu-kupu, ora iso. Tangeh lamun. Harus artinya orang itu bisa itu menjadi pandai, menjadi pintar itu proses. Dan proses itu harus urut gitu loh Pak maksudnya. Runtut gitu. Orang ahli hadis. Nah, ini cerita ahli hadis, para ahli hadis. Itu dulunya ya berawal dari alif ba ta membaca, alif ba ta mengenal huruf hijaiyah. Setelah mengenal huruf hijaiyah, mulai alif ba ta ya. Kemudian diperkenalkan ada yang namanya apa Mbak namanya tuh? Fathah, kasroh, dhammah itu apa jenenge? Harokat, kan gitu ya? Nah, setelah dikasih harokat, sebab gini Bapak Ibu, itu luar biasa karya siapa namanya? Syekh siapa ya yang mengeluarkan harokat ini? Ini sangat membantu kepada orang-orang yang di luar dunia Arab. Kalau orang Arab dulu tulisannya ngungklak kayak ular kayak rambut deng. Yo rene titik ora kira-kira lho. Yo kurunges bangun wis. Nah, kemudian ada harokat, ada titik dan sebagainya itu untuk membantu orang-orang di luar Arab sana membaca, bisa memahami dan membaca huruf Arab. Jadi sama tariknya mengenal, setelah mengenal ada harokat, setelah ada harokat mulai dilatih untuk melafadzkan, mulai a, i, u, ba, bi, bu. Setelah itu ada tanwin, kasroh tain, dhammah tain, terus ada namanya ilmu tajwid. Nah, jadi kok yang panjenengan kok mengajar tajwid, cek dulu anaknya ini. Piye kemampuannya sampai seberapa dulu, ojo langsung dijujuk. Pak, ini. Wong begini, mau coy mudeng nonton langsung gitu, mumet bocahnya gitu. Ya, urut. Setelah itu nanti membaca secara tartil. Kalau perlu dikembangkan lagi qori. Setelah itu memahami maknanya dan seterusnya sampai akhirnya menjadi seorang ahli. Itu berproses. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. P5 P2RA. Nah, ini saya kenalkan sekilas-sekilas aja, nanti Bapak kan yang akan membahas lebih detail. P5 P2RA, kepanjangannya P5 ada yang apa? Projek penguatan profil pelajar Pancasila. Projek penguatan profil pelajar Pancasila. Panganan apa nek Pak? Ya, jadi ini bedanya dulu eranya Pak Khalid ketika menjadi mahasiswa ya.
itu dulu ada yang dikenal dengan P4. Apa P4 itu? Pedoman Pengamalan Pendidikan Pancasila kalau nggak salah itu. Dulu ada P4. Tapi di sini beda. Jadi P5 ini bukan seperti P4 zaman dulu. Kalau P4 zaman dulu itu bener-bener kita ini hanya disuruh ngafalkan butir sila, mulai dari sila sampai butir-butir Pancasila. Tapi saya rasakan ya cuma menghafal, kemudian yang dimaksud sila ketuhanan itu apa, hanya itu aja. Tapi bukan titik beratkannya di implementasinya, di pelaksanaannya, di amalannya gitu maksudnya. Nah, kalau di P5 ini nanti penekanannya adalah di prakteknya, di implementasinya. Nih, jangan sampai keliru. Profil penguatan, project penguatan profil pelajar Pancasila di sini sekilas saja. Nah, ini pengantar ya. Di situ kan ada 6 dimensi yang ingin tujuan pemerintah itu agar 6 dimensi itu nanti menjadi karakternya anak-anak bangsa kita. Apa saja? Ada yang masih ingat? Ya KBG belajar ya. Nanti kita saling oh gini Pak, masa udah tahu sih satu aja. Oh ya, salah satunya itu kebinekaan global. Ya urut biasanya dimulai karena sila pertama itu kan ketuhanan nggih. Dan itu menjadi dasar kita, maka di dimensi itu yang pertama juga keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagus loh. Jadi harapan pemerintah nilai-nilai itu harus tetap dilestarikan. Dan insya Allah kita yang di madrasah, maka dimensi yang pertama itu menjadi garapan kita sehari-hari. Dan memang itulah roh madrasah, yaitu menguatkan tentang keimanan dan ketakwaan serta membentuk akhlak mulia. Itu apa karo akhlakul karimah toh awake dhewe. Nggih toh? Nah, iya, itu sudah kita. Nah, ini dikuatkan. Ya, di P5 ini yang pertama adalah ingat apa tadi? Keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Kalau akhlakul karimah itu kita berakhlak mulia, itu bahasanya yang di Permendikbudristek. Kemudian yang kedua tadi itu berkebinekaan global. Berkebinekaan bukan berwawasan ya. Berkebinekaan global. Awake dhewe kan wis bineka to, Pak. Iya, betul. Di sini dikembangkan tidak hanya level lokal, gitu loh, tapi global. Kalau secara internal kita di Indonesia sudah sejak dulu dikuatkan nilai-nilai kebinekaan. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, ya, dengan perbedaan suku, ras, agama dan seterusnya kan gitu ya. Nah, sekarang di sini ada kata-kata global, itu maksudnya bahwa kita ini bangsa Indonesia ternyata tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bangsa lain. Dan sekarang sudah banyak anak-anak kita yang belajar di madrasah ini ternyata nantinya tidak semuanya tinggal di Indonesia, bekerja di Indonesia. Ada yang di Korea, ada yang di Cina Taipei, ada yang di Malaysia, ada di Singapura, ada di seluruh penjuru ada. Nah, sehingga kita juga perlu mengenal budaya, adat, keanekaragaman dari bangsa-bangsa lain. Oke? Itu gambarannya seperti itu. Jadi anak-anak sudah kita modali sejak dini bahwa kita itu Indonesia itu ternyata hanya salah satu dari sekian ratus bangsa yang ada di dunia. Dan kita tidak menutup, bahkan mungkin alumni sini ya, sudah ada yang hidup di Arab Saudi sana, mungkin sudah ada yang di Mesir, ya kan? Karena mungkin dari sini ke pondok, dari pondok melanjutkan studi di Mesir, ya, kemudian kok di sana dapat pekerjaan, akhirnya tinggal di sana. Gitu? Saya yakin bisa seperti itu. Oke.
asesmen penilaian ini nanti di kurikulum Merdeka ini P2L. Oh, ini dimensi ini lagi dulu. Terus ayo. Kritis. Sing luwih dhisik nek bergotong royong. Bergotong royong, kerjasama, ya, itu sama. Kemudian apa tadi? Berpikir, bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Kemudian sadurunge mandiri. Tadi kan keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, inovatif, terus mandiri. Ya, itu dimensinya. Kemudian nanti dari dimensi yang 6 itu dikembangkan dalam bentuk tema-tema. Atau tema-tema, di breakdown dalam bentuk tema-tema. Dari 6 itu yang di Kemendikbudristek dulu. Nanti P2RA itu kan pengembangan dari kita, dari Kementerian Agama. Nah, ada 10 tema di P2RA. Nanti dipelajari lagi ya. Atau nanti mungkin ada khusus untuk P2RA. Yang perlu saya tekankan Bapak Ibu, di kegiatan P5 ini sebagai pengantar, kita jangan salah persepsi seperti yang sudah selama ini terjadi. Tidak ada bedanya antara P5 dengan prakarya. Ini yang terjadi. Padahal sebenarnya kalau prakarya sudah biasa kita lakukan. Maksudnya prakarya itu gini loh Bapak Ibu, menamakan itu kegiatan proyek, ya toh. Kemudian membuat sesuatu, kemudian fokusnya itu kepada produk. Setelah menghasilkan sesuatu dipamerkan atau dibayar pawai, itu tidak beda dengan prakarya. Loh, terus gimana Pak Maulid maksudnya? Itu ora apa-apa seperti itu, tapi yang lebih diutamakan sebenarnya adalah ketika proses menjalankan proyek. Jadi jangan fokusnya di hasil tapi ke prosesnya. Misal jenengan mengambil tema hidup berkelanjutan. Di sana kan ada salah satu tema di 6 dimensi tadi, salah satu temanya misalnya hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan itu kalau dimaknai bagaimana menjaga alam sekitar kita ini tetap lestari sehingga bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh generasi kita tapi bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Itu kalau misalkan dimaknai hidup berkelanjutan itu maksudnya. Nah, dari tema besar hidup berkelanjutan mungkin di breakdown misalkan Bapak Ibu yang sederhana saja. Misalkan di lingkungan madrasah kita tentang pengelolaan sampah yang ada di sekitar madrasah. Gitu? Lah, pengelolaan sampah itu misalkan seperti apa? Misalkan memilah antara, ayo, jenis sampah itu apa saja Bapak Ibu? Misalkan ini contoh sampah organik, anorganik. Ada juga selain itu masih dipisah lagi antara sampah basah dan sampah kering. Nanti yang sampah kering itu mau diapakan? Itu boleh mengambil tema itu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya yang lebih dinilai oleh Bapak Ibu guru pendamping nanti, keaktifan anak ketika melaksanakan kegiatan itu bagaimana? Kerjasama antara anak melaksanakan kegiatan itu bagaimana? Gotong royong. Nggih? Nah, gotong royong di sini maksudnya kerjasama. Jadi ketika proyek itu dilakukan, kerjasama antara peserta itu bagaimana? Apakah hanya dikerjakan oleh 1-2 siswa atau bahkan oleh gurunya? Dan ini terjadi Bapak Ibu. Karena dia pengen proyek itu berjalan, kemudian di otak ini pikirannya nanti bisa dipamerkan. Nah, setelah yang mengerjakan itu anak, ternyata hasilnya kok seperti ini. Wah, akhirnya diharap oleh guru ini lembur-lembur, baru itu dipamerkan. Inilah hasil kerja proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari sekolah A.
itu salah kaprah sebenarnya. Betul, salah kaprah. Jadi bukan itu, kalau itu bisa digunakan dengan apa tadi, pembelajaran prakarya, gitu. Nah, di proyek ini nanti yang paling penting adalah ketika proses itu loh Bapak Ibu semuanya. Kan itu langkah-langkahnya. Pertama, lembaga ya, di bawah misalnya ketuanya, kepala madrasahnya membuat tim yang diikuti oleh beberapa Bapak Ibu guru yang dipilih. Kemudian dipilih untuk apa? Untuk menentukan tema dan membuat susunan apa ya, tim ya. Kan nanti ada tim lembaga, ada tim yang mewakili kelas-kelas atau koordinator kelas. Ya, dari rumusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga untuk MI dalam 1 tahun itu berapa tema? 2 ya? 2 nih. Dalam 1 tahun tingkat jenjang MI. Insya Allah 2 insya Allah. Nah, misalkan 2 ya, kan 2, maka itu dilaksanakan mungkin 1 semester kan sekali ya. Nah, monggo nanti pelaksanaannya ini bagaimana disilahkan. Tapi kalau saya, ini Pak Khalid ya, itu dari sekian pengalaman setelah saya analisa bersama teman-teman di jenjang MA otomatis di sini karena kami di MA untuk pengawasnya. Itu yang paling mudah pelaksanaan proyek itu adalah dibuat sistem blok Bapak Ibu. Sistem blok kan ada yang blok itu dilaksanakan di setiap Sabtu misalkan, gitu. Ada yang di setiap akhir bulan. Tapi yang paling gampang kalau saya itu adalah di akhir semester. Di akhir semester. Kalau di jenjang MI mungkin tingkat kesulitan mengaturnya tidak seruat di jenjang MA Bapak Ibu. Kalau di jenjang MA itu karena materinya juga banyak, itu kalau pulang itu biasanya sudah sampai jam 2:30 sampai setengah 4 makan sampai setengah 4 itu saja belum ditambah kegiatan proyek. Maka biasanya kalau di jenjang MA dipusatkan di akhir semester ya, dengan catatan materi intra, mapel pelajaran intra itu sudah selesai. Jadi intra itu sudah selesai, sehingga nanti di akhir semester itu sudah full untuk kegiatan proyek. Jadwal tetap tidak berubah, jadwal mengajar tetap tidak berubah, hanya ketika itu sudah dilaksanakan proyek maka jadwal hari itu misalkan saya guru matematika ya tetap beralih menjadi pendamping kegiatan proyek gitu, sehingga tidak mengganggu yang lain, pembelajaran tetap jalan sampai selesai, sehingga sebelum kegiatan apa itu P5 pembelajaran itu hari-hari itu intra itu sudah selesai. Kalau dibuat misalkan per minggu, biasanya akhir minggu di akhir minggu biasanya itu gini, kegiatan itu kan tidak tuntas, itu prosesnya tidak hanya cukup 1 hari 2 hari kan, itu nanti nggak nyambung, kadang baleni nek, demen tekondi kan gitu, kayak guru nih kadang-kadang, yura podo, malah bingung tuh. Akhirnya itu solusinya kalau di jenjang MA, tapi nanti kalau di MI saya tidak tahu, mungkin bisa nggak masalah, karena memang ada banyak pilihan Bapak Ibu, bisa diinkludkan di intra atau ada materi esensial seperti yang di jenjang MA, ada yang ditambahkan di co-kurikuler, ada yang ditambahkan di ekstrakurikuler. Nah, itu nanti monggo, itu kan dibebaskan kita. Tapi ya pesan Pak Khalid yang paling pokok itu tadi prosesnya yang menjadi penekanan. Oke? Di prosesnya itu loh, kerjasamanya, kemudian inisiatifnya, inovasinya dari anak-anak, kemudian apalagi itu tadi kritisnya, bernalar kritisnya itu bisa berkembang karena ada kegiatan proyek itu. Jangan sampai kemudian yang ngerjakan gurunya. Yang kono kasarane wong tua takon. Nih, kowe iki nek kerjaan apa proyek? Wah, ini sekolah nek proyek itu. Terus proyeknya apa? Gawe kipas. Lah, kowe diwarnai kok gawe mboten. Kayaknya apa?
Wis pokoke kan gawe iki pas, ya wis rek ono tuku ae Pak Sarong. Ora didudoi langkah-langkahnya bagaimana, caranya gimana. Contoh ya, ini contoh, maksudnya gitu loh. Jadi kita harus berproses betul itu loh. Kalau misalkan membuat sesuatu seperti itu, ya harus dibuat langkah-langkahnya, cara membuatnya dan sebagainya itu ada. Terus mereka mempraktekkan, terus bagaimana nanti hasilnya. Apakah hasilnya harus mening? Maksudnya mening itu sing layak jual ya, tidak harus dong, masing-masing kan punya kemampuan masing-masing dan itu harus kita hargai. Baik. Nah, ini sekilas tentang beberapa hal. Kemudian ini Bapak Ibu, saya langsung aja ke prinsip ini. Ini perubahan-perubahan yang nanti Bapak Ibu harus berubah. Jangan sama aja seperti dulu. Yang pertama, berpusat pada siswa, berorientasi pada peserta didik. Ini yang paling utama perubahannya. Apakah dulu belum pernah Bapak Ibu sudah mulai dikenalkan? Berpusat pada siswa itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Antara lain. Berpusat pada siswa itu gimana maksudnya? Pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya gimana? Ya, apa Pak? Iya, betul. Salah satu cirinya siswa yang aktif. Kita langsung mengingat dulu ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Berarti dulu konsep ini sudah ada, kemudian dikembangkan. Tapi tidak hanya cukup itu hanya salah satu cirinya. Ada ciri yang lain dan ini yang paling penting. Yang selama ini kita mengajak atau menganggap siswa kuwi kudu padha gurune. Iki lho sing bahaya. Kan gitu ya. Kalau anak nggak bisa langsung ada kata goblok. Itu karena menyamakan siswa itu dengan dirinya. Loh, mereka itu berproses belajar, kalau tidak bisa, ya wajar. Loh, ini loh yang harus. Jadi jangan langsung nggak bisa langsung, biasa, plak. Misalkan ini itu jangan sampai terjadi. Apapun yang anak itu keluarkan, dan kita harus memancing mereka mau mengeluarkan pendapat pikiran, karena dari situlah justru mereka nanti menjadi semangat tertarik. Kalau dari awal sudah kita deni seperti itu, anak itu nggak mau belajar, nggak semangat lagi, takut dengan gurunya. Ya, medeni itu ada dua hal. Medeni itu ada dua hal. Siji, ya pengen diwedeni. Loro, orang menguasai materi. Ya ora. Jadi guru macak galak, kuwi ada dua hal. Memang ya ben diwedeni bocah dalam arti ya seperti itu. Tapi ada dua ini yang kadang itu kan. Nah, kuwi ora galak, ngene tawakone ngene mah bingung aku misalkan seperti itu. Nah, itu jangan. Makanya kita harus mengalir jadi guru itu. Kalau kita harus sportif Bapak Ibu. Kalau memang kita belum paham tentang konsep itu, kita harus bertanya, harus berubah, harus meningkatkan kompetensi kita. Jangan menengahi. Contoh ya, dengan adanya laptop, ya, komputer. Sekarang jenengan itu HP itu aplikasi apa wae iso. Mosok kok ngetik ya alasannya. Itu karena kamu tidak mau belajar, itu aja titik. Kalau mau pasti bisa. Gitu Pak Betul? Oke, Pak Guru ya. Jadi berpusat pada siswa tadi, kembali ke sini. Salah satu cirinya adalah siswa yang aktif. Artinya guru berperan sebagai apa? Motivator, fasilitator, sehingga anak yang aktif. Bagaimana caranya supaya anak aktif? Antara lain yaitu kita sudah biasa melaksanakan menggunakan pembelajaran tematik. Gitu? Nah, jadi kita ajukan temanya, kemudian anak dikasih tahu. Misalkan kalau era sekarang, kalau anak MIS ini sudah banyak bawa HP enggak Pak? Oh belum. Misalkan kalau yang sudah bawa HP misalkan, itu bisa Pak, HP itu dioptimalkan untuk pemanfaatan pembelajaran.
Sehingga nanti ketika proses pembelajaran anak tidak memanfaatkan HP untuk hal yang lain. Gimana caranya? Nanti jenengan tulis siapkan link khusus, misalkan di situ jenengan udah buka dulu otomatis, dilihat isinya dan sebagainya sudah bagus gitu. Nah, atau jenengan punya channel YouTube sendiri seperti Pak Khalid. Kemudian di situ diisi dengan konten yang berkaitan dengan pembelajaran. Nanti anak-anak dikasih alamat kita, buka link ini untuk menyimak YouTube-nya. Beres. Kita yang bikin konten beruntung. Ini kita ajar-ajarin kan apik loh ini. Nanti juga dilihat oleh anak-anak, berarti jam tonton panjenengan tambah. Terus anak-anak aktif nanti akan mendiskusikan. Misalkan dengan gaya konten tentang ini jalan ini loh, mau wis tak syuting Mas itu, kat ngosor karo nyotir wis nyoting. Oh, lualah papasan barang itu loh. Wis piye ya tak salah ya itu salah. Itu apa? Nanti itu juga akan saya bikin seperti itu. Jadi ternyata lembaga di Pacitan itu bermacam-macam. Ada yang kondisinya seperti ini. Loh Pak, kalau itu begitu Pak. Subscribe-nya nggak baik-baik Pak. Kalau itu sudah hampir 25.000 loh. Dilihat tuh nanti ya, kan mau jajan dibuka Ki Jodrono, no, dibuka dong, ya gitu. Ki Jodrono di subscribe, komen, ya, like, gitu, share. Iya pakarnya kalau bidang itu. Ya. Nah, Ki Jodrono itu aja keluar nanti. Oke, bon keluar. Bon, mantap. Nah ini kembali ke tadi ya. Misalkan panjenengan buat link itu, kemudian dibahas oleh anak-anak. Beres Pak. Masalah HP selesai. Artinya ketika anak itu daripada nyuri-nyuri terus pembelajaran malah nonton di HP, ya udah sisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sama seperti itu. Atau mungkin dengan tema-tema dan model-model pembelajaran yang itu nanti siswa akan aktif. Ini pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua yang dimaksud berpusat dan berorientasi pada siswa itu, kita mengajar itu harus tahu kepentingan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan kita. Loh Bapak Ibu, sehingga kita ini ketika mengajar ada bekas yang diterima oleh anak. Jadi setelah memperoleh pembelajaran dari panjenengan, anak itu bisa apa? Yang panjenengan mulang bahasa Inggris dasar di tingkat MI, ya, sesuai dengan tujuanmu nopo, tujuan yang dirumuskan. Anak bisa bercakap-cakap sederhana bahasa Inggris misalkan. Nanti hasilnya, yo anak-anak bisa berkomunikasi tadi itu sesuai dengan yang panjenengan tuliskan itu. Itu berarti jenengan memahami kebutuhan anak. Jangan selama ini yang terjadi seperti yang dialami Pak Khalid, belajar bahasa Inggris. Kalau saya hanya baru dari SMP, mungkin kalau panjenengan ada yang dari SD sudah menerima materi bahasa Inggris. Ada? Dari ini yang hadir dulu ketika MI atau SD yang menerima materi bahasa Inggris sudah ada? Ada kan? Ada. Misalkan di SD mulai kelas, misalkan kelas berapa biasa? 4 ya? 4 atau 5? 4 biasanya ya. 4, 5, 6. Wis ora ya gampangane iki. SMP 7, 8, 9, 6 tahun. Alia 10, 11, 12, 9 tahun. Kuliah 1 tahun biasanya oleh materi bahasa Inggris. Gek iso ngopo? Apa isone? Ora iso apa-apa, paling terus iso garap tensis kae. Nah tujuannya belajar bahasa Inggris ini mestinya kan ngomong bahasa Inggris. Ora kon garap soal si were apa si was, I am apa I are. Pak Khalid masih bisa, kalau I itu mesti am, orang mungkin I are, kalau we ya are. Karena itu hubungannya dengan present, past tense, past future. Dan kan ngono kuwi sing diulang dia. Yo isone garap kuwi. Ning ora iso ngomong. Padahal belajar bahasa ini mestine iso ngomong bahasa.
Inggris. Itu baru nanti kalau komunikasi beres, yang mau khusus di bahasa Inggris, sastra Inggris, monggo itu dikembangkan lagi sampai detik. Oke, itu maksudnya kita memahami kebutuhan siswa, sehingga di dalam mengajar pun kita harus melihat apa sih yang diinginkan oleh siswa. Ajak dunia mereka ke dunia kita, jangan ajak dunia kita ke dunia mereka. Kalau dunia kita ke dunia mereka ya tadi itu, pokoknya kudu padha karo gurune lho maksudnya. Kalau mau ulangi subuh ngatek gowo aja sing arep. Ora sing mau udan akhirnya semerepet. Ya karena tadi itu mungkin karena nggak nyambung dari awalnya, wis dikai materi sing wangel, ya wis anak-anak yang nggak nyambung ya sepele ya sudah. Berarti kalau seperti itu kita kembali ke mereka. Apa sih iso nggih? Nggih. Kembali ke anaknya lagi, apa sih yang kamu bisa itu apa? Nah, kita kuatkan aja yang sudah bisa itu. Lupa kalau begitu bisa turun pajak bisa. Yang penting tadi loh, anak setelah pembelajaran iso opo. Matematika contoh di tingkat kalian itu kan sudah ada aljabar goib. Aljabar abstrak itu kan aljabar goib. Ada itu logika matematika itu kan aljabar goib. Karena hanya belajar lambang-lambang. Jadi jika, hujan dan seterusnya itu dalam bentuk lambang. Waktunya habis Pak? Belum dong? Sik. Waduh. Oke. Jadi itu Pak. Saya kembali ke rasa ngerti Pak Holid. Jangan ngerti Pak Holid loh ya, nggak usah ngerti aku ngerti Pak Holid. Jadi meskipun jenengan nanti, tapi ini kan di SD ya. Di SD itu mungkin kalau mestinya jenengan mulang matematika kelas 4 misalkan, terus ngono ya ini segampangane. Karena ternyata apa anak jenengan tadi balik mau balik sing alur tujuan tadi. Kok urung iso yo aja dipaksakan gitu maksudnya. Ya ikuti aja yang bisa itu dikembangkan terus. Gitu. Sampai nanti ada laporan di akhir fase itu isone sampai endi. Nah, ada catatan Pak. Jadi si fulan ini kalau dalam asesmennya, asesmen nanti kan ada asesmen awal atau asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nih, kalau dulu kan ada semesteran, ada harian, ada ujian akhir atau ujian akhir tahun ya, atau apa istilahnya macam ada UAS, ada apa nih Pak? Yang UAS kalau dulu. UAS itu kalau sekarang namanya ujian sumatif. Balik ke zaman Pak Khalid dia. Pertama, jenengan harus melaksanakan ketika di fase misalkan dengan fase awal ya, fase awal A. Itu ya di kelas 10 1, kelas 1 dia akan tes awal. Jenengan guru bahasa Indonesia ngetes anak-anak itu isone opo wes kan kadang-kadang di rumah ya sok terus diwarai loh karena orang tuanya kadang-kadang ya bahkan masuk di SD itu sudah pintar moco ya nek gitu. Ada yang ya baru mengenal beberapa kata, ada yang memang belum sama sekali. Ini pentingnya kita melaksanakan yang namanya tes awal. Nah setelah tahu siswa jenengan rata-rata ada berapa satu kelas? Kalau di HI 5, 4, 9, 14. Kalau di rata-rata misalnya 10 ya 10 udah bagus tuh sekarang 10. Enak sing sak SD pun siswane 6 barang enak. Maksudnya sak lihat kabeh lho sing tekono bocah ya 6 ya enak. Sampai akhirnya dijadi ke siji karena tes siswa. Kalau sini banyak enggak? Sini rata-rata berapa? Satu kelasnya 11 berarti 10 ya? Rata-rata 10 ya. Dari siswa 10 itu ya. Kalau dulu yo kita ajar dibuka di kurikulumnya terus oh ya wes udah gurunya itu surat takon terus kuwi sapa wis pokoke iki materi sampaikan. Kok takoni ya sing mudeng ya jawab, sing ra mudeng ya wes kan gitu ya. Kok paling-paling dieneki remedi apa itu dulu. Nah kalau sekarang enggak, sebelum harus ada tes dulu, namanya tes awal tadi. Nah setelah mengetahui, oh ternyata kompetensi anak ini seperti ini,
Yang paling mudah Bapak Ibu, kalau per individu mungkin agak susah, dibuat dalam 3 kategori. 3 yang paling rendah, 1 yang paling tahap yang paling rendah, sedang dan tinggi, lambat, sedang, cepat. Misalkan seperti itu. Nah, nanti akan dikupas oleh Ibu Anik Suci Lestari. Ini kok Pak Holid ngomongin entek maksudnya. Oke. Kemudian, nah ini keterangan yang tadi. Ya. Terus tujuannya jelas, berorientasi pada sesuatu, tujuannya jelas, targetnya jelas, sesuai dengan harapan keinginan siswa. Diadakan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu? Ya tadi kan sedikit banyak sudah Pak Oleh sampaikan, yaitu mengajar dengan melihat kemampuan dari siswa, kompetensi dari siswa. Ya. Tadi itu loh yang baru saja Pak Oleh terangkan tadi kan sebenarnya ya berdiferensi dengan membuat minimal 3 kriteria tadi loh. Ada yang kriteria kalau memungkinkan per individu, kalau memungkinkan, kalau muridnya cuma 3 atau 4 per individu tidak masalah. Tapi kalau 10 mungkin sudah bisa dibuat kategori rendah, sedang, cepat. Oke. Panjenengan ngajar apa? Masing guru kelas ya? Guru kelas yang istilahnya spesifikasinya yang enggak spesifikasi apa? Materi apa? Matematika. Matematika ya sama Pak. Tadi dari tes awal, jadi mungkin kalau di kelas MI itu di kelas rendah biasanya tentang apa biasa? Ya mengenal bilangan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Penjumlahan kelas 1 sudah langsung seperti itu. Kelas Oh, sing kelas tidak masuk Bu. Harusnya kan biasanya kan itu anak kelas 1 itu kan dari TK kan. Kalau dari TK itu kan memang dimaksimalkan untuk bermain. Nah, gitu. Di TK itu memang kalau bisa ya bermain, perkara dia secara individu pengen belajar itu yang penting jadi ada paksaan. Kalau di TK kan gitu. Nah, mulai di MI itu kan dia sudah mulai diarahkan memang mengenal. Biasanya kan awal itu mengenal lambang bilangan. Jadi jenengan bisa nanti misalkan materinya tentang mengenal lambang bilangan. Anak itu kan ada mungkin yang sama sekali belum tahu, ya kan? Kan gitu kan? Ada yang ya sedikit-sedikit tahu, ada yang mungkin sudah tahu. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti otomatis yang agak itu ya ada jenengan ada teknik tersendiri, mungkin dengan menggunakan bantuan gambar-gambar dan sebagainya. Kalau yang sudah bisa mengenal, nah, tinggal ditambahkan mungkin sudah mulai mengarah. Kalau misalkan lambang ini itu ini itu lambang angka 2 itu nilainya sama dengan misalkan apel loro. Kalau nanti sudah bisa paham lagi, lah apel loro kalau apel loro sudah ada ke sisi, jadi berapa misalkan 4. Berarti secara tidak langsung dengan sudah mulai mengenalkan konsep penjumlahan. Gitu kan. Nah, jadi ya ngono lho. Gambarannya seperti itu. Jadi ya udahlah nggak usah didefinisikan yang rumit-rumit. Yang intinya di kurikulum Merdeka itu justru sebenarnya memberikan keleluasaan kepada kita carane terserah. Ya, carane terserah tapi perhatikan masing-masing itu punya kapabilitas, punya kapasitas yang berbeda. Jangan diperlakukan sama. Termasuk kalau ada anak berkebutuhan khusus. Karena aturan perundang-undangan kita sekarang tidak boleh menolak kalau misalkan masih ada jatah. Maksudnya jatah itu ada tempat duduknya, ada, tidak boleh nolak. Aliyah pernah Pak. Jadi pernah Aliyah itu mendapatkan 2 siswa berkebutuhan khusus. Saya juga bingung saya perlakukan bagaimana. Akhirnya ya karena kalau di kelas juga nyambung, tingkatnya itu memang jauh dengan yang lain. Akhirnya ya, senangnya apa? Olahraga. Wes tak perlu olahraga. Kalau saya untuk kadang mijeti Pak Kowe, kadang setengah sampai tumbaliman ini. 2 itu ada. Ya itu kita tidak boleh menolak, tapi ya kita harus tetap memperlakukan mereka
Yang penting dia juga meskipun kelihatan sederhana ada proses pembelajaran. Kemudian saya kira sudah bisa memahami ya berdiferensiasi. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ki yang sak pengertian panjenengan pripun? Konsep yang selama ini. Selama hidup. Ya, dan itu memang ada di hadis kita. Ada yang apa? Bahwa mencari ilmu itu adalah mulai dari sejak kadang sampai di yang itu tidak salah, yaitu memang termasuk definisi belajar sepanjang hayat. Tapi yang lebih didetailkan lagi, belajar itu tidak bisa berdunduk. Nah, langsung bisa, itu maksudnya itu. Jadi belajar itu butuh proses yang berkesinambungan dan butuh waktu. Itu namanya belajar sepanjang hayat. Jadi belajar sepanjang hayat itu ya seperti itu, mah harus berproses, tidak bisa anak itu harus dipaksakan langsung bisa, itu tidak bisa. Tapi memang ada dalam keadaan tertentu, misalkan anak yang jenius itu memang dia bahkan lebih cepat dari kita ada. Tapi secara umum ya seperti itu, step by step. Orang jadi anggota dewan itu nanti dilihat Pak prosesnya. Oh, lawan politiknya lihat. Oh, pokoknya dia memang aku rame ujian, ijazah palsu paling ya. Udah itu. Nah ternyata palsu tenan ya, wes gak iso. Itu berarti penting Pak proses itu. Nah, ini dengan jangan sampai untuk anak-anak termasuk anak-anak kita itu. Jadi harus diamankan semua dokumen-dokumen itu ya termasuk. Nah, itu proses. Gitu. Kalau meskipun itu formalitas, ya, tapi ternyata formalitas juga tidak bisa kita tinggalkan. Nah, pembelajaran kita selama ini memang cenderung ke formalitas, termasuk setelah jadi guru. Kalau jenengan mau jujur, ini ada yang menerima sertifikasi? Angkat tangan yang sudah menerima sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Oke, 1, 2, 3, 4. Sambut, oke. Nah, itu Bapak Ibu, karena Pak Pol itu kok Jawa, jadi paham betul ya. Artinya secara administratif itu ya sebenarnya aslinya itu belum menjamin. Tapi karena itu tuntutan, akhirnya kalau memenuhi Pak Pol tanda tangan, memenuhi. Ya, karena itu formalitas. Tapi kalau proses tadi nggak seperti itu, harus kita cermati betul karena ini menyangkut nasib anak bangsa, termasuk di tingkat dasar ini sebenarnya menanamkan konsep jangan sampai keliru. Nah, anak saya dulu protes kepada Pak Khalid, saya benahi tidak mau. Pak Khalid itu matematika, sarjana matematika, dia tahu loh kalau itu konsep yang diberikan tahu. Tapi anak saya tidak mau karena bukunya seperti ini. Wah, luar biasa. Jadi anak di tingkat dasar itu tingkat kepercayaan kepada panjenengan semua ini luar biasa. Akhirnya terpaksa Pak Pol yang ke sekolahan gitu loh, menemui gurunya gini-gini. Oh iya Pak, mohon maaf. Gini. Akhirnya berikutnya dia menyampaikan ke anak saya, tapi dia nggak tahu kalau itu atas masukan saya. Pak besoknya, iya Pak betul. Ini menurut Bu Guru begini, keliru yang kemarin. Itu karena Pak penanaman konsep awalnya salah. Jadi kan jangan capek loh ya, karena tingkat dasar ini luar biasa, pengaruhnya kepada anak itu begitu mendalam. Oke, mungkin seperti ini, mohon maaf karena Pak Khalid waktunya cuma sedikit. Sebenarnya kalau seperti tadi ATP itu, wah senang Pak Khalid bahas itu sampai prakteknya. Mudah-mudahan nanti yang lain, Bapak Ibu pengawas yang lain bisa menyampaikan secara lebih lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari hati panjenengan semuanya. Alif Jubul, jangan lupa lihat Kijo Drono Channel, like, subscribe, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo badhe napa ngopi-ngopi riyen apa no? Pun nggih, assalamualaikum. Tak akhirnya. Nih para peserta kita luar biasa, mantap.